Ya, pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, akan menjalani sidang peninjauan kembali perdana di Pengadilan Negeri Cirebon hari ini. Saka Tatal tiba di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat sekitar pukul setengah 11 siang untuk menjalani sidang perdana peninjauan kembali di ruang sidang Cakra. Dalam sidang PK ini, Saka Tatal menjadi pihak pemohon, sedangkan pihak termohon adalah Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. PN Cirebon telah menyiapkan 3 hakim untuk sidang PK Saka Tatal dan telah menentukan jaksa untuk mengawal jalannya sidang PK Saka Tatal. Dalam selama persidangan berlangsung di luar ruangan sidang yang dapat mengganggu jalannya persidangan, mengeluarkan ucapan dan atau sikap yang menunjukkan dukungan atau keberatan atas keterangan. Ya, pemirsa, hari ini Saka Tatal perdana menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon. Kita telah terhubung dengan jurnalis BTV, ada Kelvin Sipahutar dan juga juru kamera Komiadi di sana di Pengadilan Negeri Cirebon. Selamat siang, Kelvin. Kelvin, dari pantauan Anda, siapa saja yang saat ini sudah hadir, Kelvin? Ya, baik Anissa, untuk sidang Saka Tatal, sidang PK perdananya ini memang sejatinya dimulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, namun sidang ini molor dan baru dimulai karena tadi Saka Tatal beserta kuasa hukumnya baru tiba sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Selain juga kubu dari kuasa hukum Saka Tatal, tadi juga kami lihat ada beberapa pihak yang hadir dalam sidang PK perdana Saka Tatal hari ini di PN Cirebon. Di antaranya juga ada LPSK dan tadi yang unik ada tim kuasa hukum dari mantan tersangka di kasus Vina dan Eki, yakni Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan juga hadir, salah satunya tadi adalah Tony RM kalau kami coba pantau, Anissa. Sebelum sidang, menjelang sidang, dari Saka Tatal ini sempat memberikan keterangan kepada awak media di mana Saka Tatal ini mengharapkan dari adanya sidang PK ini akan membuat putusan PK ini nantinya akan membuat dari putusan ini dapat mengoreksi putusan pengadilan dari PN Cirebon sebelumnya yang memvonis Saka Tatal bersalah atas kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Saka ini menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut, Anissa. Dan kalau memang melihat dari pernyataan Saka Tatal beberapa kesempatan yang lalu, memang Saka Tatal pada saat 8 tahun lalu saat dinyatakan bersalah, dia terpaksa mengaku bahwa dirinya ini bersalah karena dipaksa oleh polisi, disiksa dengan cukup parah sehingga Saka Tatal harus mengakui sesuatu yang bahkan tidak pernah dia lakukan berdasarkan pengakuan dari Saka Tatal. Oleh karena itu juga Saka Tatal hari ini beserta kuasa hukumnya akan menjalani sidang PK atas dari sebelumnya mereka sudah melakukan pengajuan dengan dasar bahwa Saka Tatal ini tidak pernah bersalah atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, dan untuk membuktikan hal tersebut dari kuasa hukum Saka Tatal juga telah menyiapkan sejumlah hal, Anissa, antara lain adalah materi PK tentunya, serta kemudian juga ada sejumlah alat bukti baru atau novum. Kemudian juga ada saksi serta ahli yang akan dihadirkan, di antara lain adalah ahli forensik dan juga ahli pidana yang nanti akan dihadirkan pada tahapan-tahapan sidang PK Saka Tatal ini. Anissa. Oke, baik. Ini merupakan sidang PK perdana bagi Saka Tatal. Kelvin, secara rinci apa saja tuntutan dari kuasa hukum Saka Tatal? Ya, baik Anissa, untuk tuntutan tentu ini masih kami tunggu, Anissa, karena baru saja untuk sidang PK perdana Saka Tatal ini dilangsungkan oleh PN Cirebon beberapa saat yang lalu, Anissa, di mana kalau untuk sidang awal ini memang untuk tahapannya kalau dilihat bahwa adalah terkait dengan pembacaan memori dari PK dan apa tuntutannya, ini tentu masih kita nantikan, Anissa, poin-poin apa saja dari tuntutan Saka Tatal. Tapi kalau melihat dari beberapa kesempatan termasuk juga pada hari ini tadi kuasa hukum juga sempat memberikan pernyataan bahwa tujuan dari PK ini adalah untuk mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Cirebon 8 tahun lalu yang memvonis Saka Tatal bersalah. Dan untuk PK ini juga diharapkan nanti
tujuannya dapat memulihkan nama Saka Tatal, memulihkan harkat dan martabat Saka Tatal. Bahkan tadi Saka Tatal sebelum persidangan sempat memberikan keterangan kepada awak media bahwa dirinya merasa tertekan karena ada status mantan terpidana dari kasus Vina dan Eki, dan tentu harapannya jika PK ini dikabulkan maka status mantan terpidana tersebut dapat dihapuskan. Anissa. Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan juga dan kita update kembali bagaimana proses dan juga hasil dari sidang PK Perdana Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda, Kelvin Sipautar. Selamat kembali bertugas.